A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah rahmatullah, semoga kula dherekaken tansah ngunjukaken rasa syukur wonten ngersa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng paring pinten-pinten kenikmatan, barokah, hidayah sainayah saengga ngantos ing dalem menika kita tasih saged pepanggihan silaturahim tholabul ilmi wonten Masjid Al-Ikhwan ingkang insyaallah tausiah mangke katuraken piyambakipun Bapak Ustadz Didi Nugroho. Sholawat salam mugi kunjuk wonten ngesonipun junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat saha umatipun, insyaallah yang mangke dinten hari akhir kita pikantuk syafaatipun. Amin. Jamaah Allah kangge nyingkat wekdal sumangga pangaosan ingkang kita awiti kita bika sarengan kanthi maos umul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingkang sanesipun wekdal sopapan katuraken Bapak Ustadz Didi Nugroho. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu
فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من الضلالة والنار. Panjenenganipun Bapak Takmir ingkang tansah kula hormati, Bapak Andre nggih. Bapak pengurus sarta panitia pengaosan 2 pekan sepindah nggih wonten ing Masjid Al-Ikhwan punika. Sedanten jamaah Bapak Ibu, Pak D, Bu D, Mbah Kakung, Mbah Putri, Kang Mas, Mbak Yu, dan semuanya tidak kita tinggalkan, seluruh hadirin hadirah yang kami hormati pula, rahimani wa rahimakumullah. Mugi tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wonten mriki kula tansah nyuwun agunging pangaksami lan matur nuwun ingkang tanpa pepindhan. Tansah matur terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Nah, ini basane basa Jawa campur basa Indonesia niki. Mboten saged basa Jawa mlipir ngaten. Nggih. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak takmir dan juga panitia Masjid Al-Ikhwan punika ingkang purun kersa ngundang utawi nggih berkenan menghadirkan kula. Nah, kula niki sinten? Kula nuwun ten mriki nggih. Mbok bilih kenalan rumiyin nggih. Mergi yen mboten kenal triosen apa? Mboten sayang. Yen mboten sayang nggih kenalan. Nami kula sampun ya dipun share ten grup WA napa grup jamaah mungkin nggih Didik Nugroho. Aslinipun daerah Bekonang, Pak, Bu. Nggih. Bekonang punika nggih napa niku? Gendeng mawon ampun ciune sing terkenal nggih. Gamelan. Nah, gamelan nggih enten nggih. Tapi kula Bekonange tesih ngidul. Bar ngidul mengke ngilen, daerah Ngombaan naminipun. Saking misale king Bekonang niku nggih Wirun napa Tegal Made nika ngidul nggih. Mbok menawi panjenengan lewat monggo ten daerah Ngombaan menika. Tapi hari-hari kula ten Sambi Boyolali. Nggih, ten mriku nggih dipun tugasi dados kesantrian ten mriku wonten pondok ingkang setingkat SMP lan SMA. Mbok menawi niki sekalian promosi mboten napa niki? Nah napa nggih. Kula saking Jajar Islamic Center nggih pusatipun ten nika Masjid Alit ten pojokan nggih menawi panjenengan ngertos gedung Alila dhuwur nika. Lah niku ten pojok kilene niku Masjid Jajar. Nah, saking Masjid Jajar punika nggadahi karanipun yayasan ingkang karan ya Jajar Islamic Center. Nah, punika nggih nggadahi divisi-divisinya nipun bagian pendidikan alhamdulillah saking TK atau PAUD nggih sampun wonten nggih nembe berjalan setahun apa 2 tahun niki. Terus dugi S1 insyaallah sampun wonten. Nggih, TK kemudian SD nipun karanipun Kutab nggih, Kutab Al-Jazari, SMP nipun karane MKW Madrasah Quran Mutawasithah, SMA nipun karanipun KMI Kuliah Muallim Al-Islami, lan S1 nipun Mabais Madrasah Bahasa Arab lan Ilmu Syariah. Punika ya bekerja sama kalih IIM nggih, yen ingkang Kolomben Setaimus sakniki IIM. Nah niku kerjasama nggih ngaos nggih belajar bahasa Arab, nggih belajar ya pendidikan. Terus belajar ten mriku ngantos S1 wonten walhamdulillah. Lan kula dipun amanahi wonten bagian SMP SMA nipun nggih
ingkang putra nggih. Yen putri tesih ten jajar. Nggih, tapi yen putra pun boten muat niku. Niku tanah pun larang niku. Boten saged meluas tapi tinggi nggih, mentoke namung petang lantai. Kuwate. Nembe kuwate niku nah kita wonten Sambi Boyolali. Nggih, punika kenalanipun nggih. Boten dangu-dangu kok ndak, boten sida ngaos, ngoten nggih. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Ya. Alhamdulillah, puji syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bilih kanthi nikmat-nikmatipun ingkang boten saged kita itung setunggal maupun setunggal. Kemudahan-kemudahan lan kebutuhan-kebutuhan ingkang kita sami betahaken sampun Allah paringaken dhateng kula lan panjenengan sedaya. Sehingga sumangga kenikmatan-kenikmatan kala wau dipun ginakaken. Kita ginakaken dhateng di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tansah kula lan panjenengan sami ningkataken iman lan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tambah semangat dalam kita mengerjakan perintah-perintahnya, baik yang wajib maupun sunnah-sunnahnya. Dan juga tambahi kesabaran kita untuk berada di dalam batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menerjang, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amargi Allah sampun paring sedanten ingkang kita betahaken. Nggih, yakin bilih Allah Subhanahu wa taala sampun paring sedanten kebutuhan kula lan panjenengan sedaya. Nggih. Dalam kurung ini nggih kebutuhan, bukan keinginan. Nggih. Ya. Usumi sakniki kata-kata hari ini kata-kata hari ini malam ini punika. Allah selalu memberi apa yang kita butuhkan dan bukan yang kita inginkan. Nggih. Sedanten ingkang kita butuhaken gesang wonten ing alam dunia punika sampun Allah berikan. Sampun Allah paringaken dhateng kula lan panjenengan sedaya. Sehingga tugas kula lan panjenengan sami nggih punika bersyukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi manah kita yakin bilih sedanten kesaenan saking Allah Subhanahu wa taala. Kanthi lisan kita ginakaken lisan punika syukur alhamdulillah, ngucap kalimat-kalimat thayyibah lan kanthi anggota badan kita sami nindakaken perintah-perintah Allah lan nilar laranganipun Allah Subhanahu wa taala. Punika hakikat syukur. Lan wonten ing kalenggahan punika ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, kula mirsani flyer niku wonten bapak ingkang gandeng sinten? Larene to nggih. Lah sing damel sinten niku? Kok umike ten pundi? Napa sing damel mas-mas jomblo? Kok umike mboten sekalian di napa nggih? Ditempel ten flyer niku nggih. Nggih. Dados tema kajian di malam hari ini kaitannya dengan gambar itu saya teringat dengan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingkang hadis punika wonten ing Arba'in Nawawi. Nggih. Imam An-Nawawi nggadahi kitab Arba'in ya. Ingkang nyakup kurang lebih 40-an hadis. Ingkang hadis-hadis punika nggadahi makna, nggadahi taujihat, arahan untuk mengarungi kehidupan di alam dunia ini agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadis ingkang nomor 19 saking hadis Arba'in punika. Kita maos nggih hadis ingkang secara utuh rumiyin sakmangke kita badhe oncek setunggal bapa setunggal ya kandungan dari setiap kalimat maupun ya maknanya. Berkata Imam An-Nawawi menukilkan dari Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, dari sahabat Abul Abbas. Abul Abbas punika kunyah kangge sahabat ingkang karan Abdullah. Abdullah punika anakipun Abbas. Abbas punika sintenipun Nabi?
paman nggih, pakliké Nabi Abbas. Terus perawi hadis punika sinten? Keponakanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilih piyambakipun ngendika, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pernah berada di belakang Nabi suatu hari. Ya, suatu hari aku berada di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lajeng Kanjeng Nabi punika ngendika, bersabda, ya gulam, wahai bocah. Ya, yen ten mriki berarti napa? Nduk. Ya. Inni u'allimuka kalimat. Sak temene aku badhe ngajaraken sira kalimat, beberapa kalimat. Aku ingin memahamkan engkau beberapa kalimat. Ya. Terus punika namung beberapa kalimat saja, Pak. Kalimat ingkang pertama ingkang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaraken lan punika dados ugi ajarang dhateng umatipun, dados petunjuk kula lan panjenengan sedaya adalah ihfadzillaha yahfadzka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Maksudnya apa? Nanti kita akan baca penjelasannya. Kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, ihfadzillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau dapati Allah itu di hadapanmu, di depanmu. Ya. Idza sa'alta fas'alillaha. Punika kalimat nomor pinten nih? 3 nggih. Dados mirengaken punika. Masyaallah. Ya, apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kalimat berikutnya, wa idasta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kalimat berikutipun, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in. Ya. Wahai bocah, wahai dole, ngerti yo. Kalau seluruh manusia, seluruh umat mereka bersatu padu, bersepakat ingin memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, ya. lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka tidak akan bakal bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang itu sudah Allah tuliskan jatahmu. Ya. Kita ulang kalimatnya dawa niki. Ketahuilah kalau sekiranya seluruh umat itu bersatu padu ingin memberikan manfaat kepadamu, tidaklah mereka bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali hanya sebatas sesuatu yang itu telah Allah takdirkan, Allah tuliskan, itu menjadi jatahmu. Samangke faedahe napa nggih kita bahas. Lajeng wa'lam, sebaliknya, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kalau tadi memberi manfaat, sebaliknya, ya, jika seluruh umat manusia itu bersatu padu, bersekongkol, ya, kalau tadi bersatu, sekarang bersekongkol, ya, ingin memberikan makar, ingin membahayakanmu, ya, ketahuilah bahwa mereka tidak akan bisa membahayakanmu kecuali sebatas sesuatu itu telah Allah takdirkan menjadi ujianmu, ya.
Jadi kalau memberikan manfaat ya hanya bisa memberikan manfaat sesuatu yang sudah menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa taala, menetapkan jatahnya itu untukmu. Ya. Kalau membahayakan ya hanya sebatas ya itu telah Allah takdirkan menjadi ujianmu. Ya. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Pena telah diangkat, ya, pena untuk menulis takdir bentuk kados napa pun kula lan panjenengan sami sedaya punika tansah iman kemawon. Oh, Allah nggadahi kolam, nggadahi pena, nggadahi pulpen. Kanthi pulpen punika Allah nyuruh, Allah perintahkan nulis takdir makhlukipun. Ya. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi telah Allah perintahkan kolam untuk menulis takdir makhluknya. Ya. Sehingga punika saged dados ya sesuatu yang bisa memberikan ketentraman ya dalam jiwa kita. Wajafatis suhuf, dan lembaran itu telah kering. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun sahih. Ya, hadis ini hasan sahih. Ya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azzakumullah. Kita oncei, kita bahas hadis ingkang kaitanipun nggih bapak ingkang gandeng anak punika nggih. Mboten ngertos umike mengke terus bar niku nggih napa ser-serane wah ya sesuk ditambahi lah. Nggih. Oh kok gur telu lah, jamaah kan akeh kan. Terus bingung malih mboten sida share-share. Mboten maksudnya mboten niku, namung guyon mawon. Mboten ana apa. Nggih. Gur ben ngepaske mawon. Walah, padune gur ben pas karo temane niki. Nggih. Ingkang kita waos ya saking syarahipun ya wonten menawi panjenengan sami saged buka internet ya alukah.net ya alukah.net. Panjenengan tulis ihfadzillah yahfadka punika badhe muncul ya penjelasan saking hadis punika. Kita waos sepindah atau satu-satu dari kalimat per kalimatnya. Ya. Maksud dari perkataan ya bahwasanya sahabat Abdullah bin Abbas punika kuntu khalfan nabi ya maksudnya adalah ai raqiban khalfahu ala dabatihi ya aku pernah bonceng Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas tunggangannya ya maksudnya gonceng. Ada juga yang mengatakan ya hanya berjalan ya jadi Nabi di depan, sahabat Abdullah Abbas di belakang berjalan sama-sama. Ada yang mengatakan adalah sama-sama naiki ya tunggangannya. Ketika itu adalah bighol, hadiah dari raja atau dari kaisar ya, dari Kisra. Kemudian kalimat ya gulam. Nah, ini adalah bisa kita ambil pelajaran untuk kita ketika mau nasehatin ya putra wayah ya, anak-anak kita adalah dipanggil dengan panggilan yang dia sukai ya. Terus menawi badhe ngoreksi napa badhe ngandani celuk ya anakipun kanthi panggilan-panggilan ingkang dipun senengi ya. Kak misale napa nggih mbarep, Dik misale ragil atau le, nduk dan seterusnya. Dipanggil dulu. Jangan langsung ya sampaikan Mas, langsung ini nyampaikan ya kalimat-kalimat yang mau diinginkan ya, nasihat-nasihat. Enggak masuk. Ya dipanggil dulu baru ketika dia mendengar sampaikan. Ya kan sebagaimana ya Nabi sallallahu alaihi wasallam praktekkan sebut ya gulam. Dan kalimat gulam ini kata para ulama ya adalah sobi min hina yaftimu ila tis'i sinin ya. Anak yang sudah mulai bisa diajak diskusi, sudah punya akalnya mulai dari 9 tahun ya. 9 tahun. Jadi ketika itu sahabat Abdullah bin Abbas kurang lebih umurnya 9
9 tahun ya. Dan juga Nabi sampaikan bahwa beliau akan menyampaikan beberapa kalimat ya. Yang kalimat tersebut intinya adalah nasihah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala agar kita sering-sering untuk memberikan nasihat. Balighu anni walau ayah, kata Nabi. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Satu ayat dibaca yang benar, dipahami maknanya, kemudian disampaikan. Karena apa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dia bermanfaat untuk yang menyampaikan dan bermanfaat untuk yang dinasehati. Manfaatnya kangge ingkang nyampaikan apa? Nggih punika termasuk zakatul ilmi, ya, zakate ilmu. Sak sampun belajar, nggih, terus nyampaikan ten masyarakat, ten keluarga. Nggih. Dados tambah manfaatnya, tambah juga cara memahamkan. Lo ngajar ten SMP, ten SMA, ten mriki nggih mboten sami. Carane kan ngeten. Ini didapat ketika ya kita berusaha untuk menerapkan atau mengajarkan ilmu. Nggih. Kula nggih gumun wah engko nggih napa nggih sing disampaike apa ngeten. Yang biasane ten napa nggih SMP SMA bocah-bocahe kan yo diwaca bukune bareng-bareng. Sing ora paham endi kan ngeten. Lah yen ten mriki pripun? Kan ngeten. Jadi ternyata yang nyampe ke masyarakat nggih diwacokke hadise alon-alon. Nggih. Kudu niki kecepatan mboten niki? Mboten nggih. Alhamdulillah. Nggih. Terus bermanfaat untuk yang memberikan nasihat. Apalagi manfaatnya adalah dia berusaha ketika mau memberikan nasihat itu ya ojo jarkoni isoe ujar ora iso ora gelem nglakoni. Nggih. Punika badhe latihan. Oh iya ya. Aku iso linggih ning kene, iso ngajak monggo kita sami tansah bersyukur, pun bersyukur tenan dereng. Monggo kita sami tansah ningkataken iman takwa. Nggih, pun ya ningkatkan iman dan takwa atau belum, kan ngeten. Terus dia akan berusaha melatih dirinya mencocoki ya, menselaraskan perbuatannya dengan perkataannya. Ya, apalagi juga nasihat kepada ya anak-anak. Dia akan juga berusaha, bapak ibunya itu susah nyampaikan jogonen Allah akan jaga kamu. Dia akan kelu lisannya. Yang biasane nggih mboten jaga Allah. Maksudnya jaga Allah nanti kita akan baca. Ya. Dia akan berusaha meningkatkan, memperbaiki dirinya agar ketika menyampaikan itu ya dari hati ya sampai ke hati. Ya. Kemudian bermanfaat pula bagi yang dinasehati, yang awalnya lupa jadi ingat, yang sudah mengetahui tambah pahamnya juga. Jadi kita banyak-banyak memberikan peringatan, memberikan nasihat sebisa kita. Ya, karena kita kalau berusaha memberikan nasihat, terutama ya selaku kepala rumah tangga memberikan nasihat kepada anak istrinya, dia akan meningkatkan. Ya, ojo-ojo pas nasihati malah dibantah istri ini, heleh, kan ngaten. Wong pak dipaido, wong bapak we kaya ngono kok nggih. Punika nggih nasihat bagi istri, jangan seperti itu nggih. Meskipun bapaknya dereng saged istiqomah, dibantu, didoakan ya. Alhamdulillah bapak sakwise ngaji ya tambah ya semangat untuk sholat jamaahnya. Alhamdulillah bapak seneng ngurungokke nggih kajian-kajian, meningkat ya. Sama-sama ini ya saling membantu baik bapak maupun ibunya. Ya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wonten ing surat Adz-Dzariyat. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya.
Kemudian secara bahasa maksud dari ihfadillah itu adalah ya a'rif hududahu waqif indahu. Maksud sekilas ya kata dari jagalah Allah punika mboten kita sami kan jaga Allah. Allah perkasa, Allah kuat. Ya, enggak perlu jagaan kita. Tapi maksudnya jagalah Allah adalah kenalilah batasan-batasannya dan berhenti ya di dalam batasan-batasan tersebut. Oke, kita sami dipun perintah napa dalam nglampahi gesang punika nggih maem nggih ngunjuk bebas maem ngunjuk punika. Allah bebasaken sedanten angsal dipun maem angsal dipun unjuk, tapi wonten batas-batasanipun. Wonten ingkang halal, wonten ingkang haram. Nah, menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah kita makan yang halal-halal saja, berada di dalam batasannya saja. Ya. Kemudian yang cari ma'isyah, cari nafkah juga sama. Dados nopo kemawon monggo, nggih. Dados sopir, dados ya nelayan, dados petani, dados guru. Ya, ten mriki kathah-kathahipun napa? Nggih macam-macam. Nggih, alhamdulillah. Pun monggo sedanten. Tapi wonten karanipun batas-batasipun. Nggih yen nyambut damel ampun ngapusi, nyambut damel nggih ampun ya goroh, terus ingkar janji ya. Misalipun tulung tinulung ya. Sosial ketika pinjam meminjam itu juga silahkan bebas, tapi ada batasannya, jangan napa nganake. Nah, punika batas-batasanipun Allah Subhanahu wa taala. Maam ngunjuk monggo wonten batasanipun, wonten ingkang haram. Nah, punika dipun jagi, ampun dipun terak. Nggih. Punika maksud menjaga Allah Subhanahu wa taala. A'rif hududahu waqif indaha. Ya, kenalilah batasan-batasannya dan berhentilah di dalamnya. Dan janji Allah akan menjaganya, yahfazuka ay yasunuka. Dia akan benar-benar menolongnya, menjaganya. Ya. Dan jika engkau menjaga Allah, engkau berada di batasan-batasan Allah, tajid tujahak, engkau akan dapati Allah di depanmu. Ya. Maksudnya Allah di depanmu bukan zatnya Allah. Zatnya Allah Subhanahu wa taala yang mulia berada di atas arsy. Makanya kita kalau berdoa meminta kepada yang di atas. Dan di atas arsy ini tidak diliputi oleh makhluknya. Ya. Tidak diliputi oleh makhluknya, tidak bergantung kepada arsy. Arsy mau ada mau tidak ada, Allah tetap berada di atas. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan Rabbmu yang maha tinggi. Tinggi punika berarti ten pundi? Wonten inggil ya, di atas. Ya, maksudnya Allah berada di depanmu adalah, nanti penjelasannya lebih detail, adalah menolongmu. Menolongmu. Menolong duniamu, menolong agamamu, menolong akhiratmu. Ya. Dan maksud dari rufi'atil aqlam ay faragat minal kitabah. Ya, pena telah diangkat, maksudnya pena telah selesai bekerja. Ya, telah selesai bekerja menulis takdir-takdir makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kita waos nggih makna-makna dari kalimat-kalimatnya. Kalau tadi hanya sekilas kata, sekarang sepenggal kalimat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam punika. Monggo kalih dipun unjuk nggih. Sampun telas. Kula kok radi garing niki. Ijen nggih. Bismillah. Nah, maksud dari Nabi mengatakan u'allimuka kalimat ay ufahimuka
kalimat yanfa'ukallahu bihinna. Maksud dari aku akan mengajarimu beberapa kalimat adalah aku akan memahamkanmu beberapa kalimat yang dengan kalimat tersebut semoga Allah memberikan manfaat kepadamu. Ya, jadi dengan kalimat-kalimat kita sami nggadahi lare putra wayah. Kadang-kadang kalimat-kalimat nasihat-nasihat ingkang kita sampaikan wonten saat ini kadang-kadang dereng dipun gugu, ya, belum digubris sama mereka. Tapi yakinlah kita ketika memberikan nasihat, memberikan pelajaran adab kepada mereka, itu akan bermanfaat di kehidupan nantinya. Dia akan menjadi anak yang punya adab, ya. Sangat miris di zaman sekarang ketika banyak, ya, semangatlah orang tua itu menyekolahkan anaknya di SDIT, ya, kemudian dipondokkan. Tapi ketika di rumah tidak diajari adab, terus yang ngomongan ya nguku, ya. Atau ketika melewati, ya, wonten bapak ibu nembe jagongan, wonten ketekan dayoh, dlujur. Mboten permisi, mboten apa. Nah niki kalimat-kalimat nasihat-nasihat monggo kita sampaikan, kita berikan kepada anak, ya, keturunan kita. Dia benar-benar akan bermanfaat. Dan kalimat tersebut hendaknya kita niatkan murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadikan pondasi, dasar, ya, di dalam diri anak-anak kita, anak keturunan kita, ya. Dan banyak-banyak berdoa, ya. Kadang-kadang pun nasihati, nyampe akan nasihat ngandani, wis piye to Mas, ning omah ki ya wis tak omongi, yen ngomongan yo nganti munduk-munduk. Napa yen anu nggih getem-getem saking ora digugu. Punika ingkang kaping kalih napa? Donga, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Anak keturunan kita itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tinggal kita pasrahkan kepada yang menitipkan, ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingan agar bisa mendidiknya, membimbingnya, mengarahkannya, ya, untuk bisa tunduk dan patuh kepada yang menitipkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha menasihati mereka, banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati mereka itu di tangan siapa? Tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang ngerti, wah, jano SD-ne ya wis SDIT bahkan mondok, tapi SMP-ne dadi mayeng. Mriki nggih bahasane mayeng. Oh nggih, preman, ya. Itulah bukti kalau hidayah taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Hidayah taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya banyak-banyak meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana, atau qalbi kalau berdoa untuk sendiri. Tapi kalau berdoa untuk dirinya dan keluarganya, tsabbit qulubana, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, ya, tetapkan hati kami di atas agamamu, dados tiyang ingkang istiqomah. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, memalingkan hati, ya, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala ta'atik. Tetapkan, kuatkan hati kami itu di atas ketaatan kepada Engkau, ya. Jadi banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengajarkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas dengan beberapa kalimat yang diharapkan dengan kalimat tersebut Allah berikan manfaat kepadanya. Kalimat yang pertama, ihfazillaha yahfadka. Maksudnya adalah ihfad awamirahu wamtathil atau wamtithalha, ya. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Maksudnya adalah
jagalah perintah-perintahnya, kerjakan perintah-perintah tersebut. Wantahi an nawahihi, dan berhentilah dari larangan-larangannya. Itu maksud dari kita menjaga Allah. Kita mengenal perintah-perintah Allah apa saja, baik yang wajib maupun sunnah. Kita mengetahuinya dari mana? Dari belajar, dari majelis ilmu, dan media sekarang sangat banyak. YouTube-nya dibuka buat cari kajian-kajian. Ihfad awamirahu, jagalah perintah-perintahnya dengan mengerjakannya dan berhenti dari larangan-larangannya. Dari kita mengarungi kehidupan dunia ini, ketika kita mencari rezeki, tahuilah larangan-larangan Allah, batasan-batasannya apa saja. Jangan sampai kita memberikan nafkah kepada anak istri kita dengan sesuatu yang Allah murkai. Dan janji Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya adalah yahfazuka fi taqallubatika wa dunyaka wa akhiratika. Allah akan menjagamu baik duniamu maupun akhiratmu. Dengan senantiasa banyak kita menjaga batasan-batasan Allah, maka Allah akan menjaga dunia dan akhirat kita. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dia beramal soleh, dan siapa ini umum, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang Arab maupun bukan orang Arab, baik yang muda maupun yang tua, siapapun dia yang dia beramal soleh dan amal solehnya itu dilandasi dengan keimanan. Amal soleh dilandasi dengan keimanan, iman marang Allah Subhanahu wa taala, mengharap surganya, takut dari nerakanya. Ini konsekuensi dari iman. Jangan sampai kita punya pemahaman, kowe salat ijek ngarep-ngarep surga kuwi kowe urung ikhlas. Wonten ingkang gadhahi pemanggih ngaten, ikhlas ya kudu ngarep Allah tok. Jawabe pripun yen menawi wonten tiyang ngaten niku? Nggih. Jawabipun adalah, bukankah surga itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa, uiddat lil muttaqin. Nah, sekarang engkau yakin tidak dengan janji Allah Subhanahu wa taala surga untuk orang yang bertakwa? Oh, yakin. Wis yakin ya wis ora masalah. Engkau mengharapkan sesuatu yang Allah janjikan, itu tidak masalah. Sebab wonten tiang-tiang ingkang mbuh sinaune pripun napa saking suwene napa pripun ngantos-ngantos gadahi pemanggih ngoten niku. Kowe ngamal soleh jek wedi neraka urung ikhlas kowe. Gitu. Kan gitu. Padahal kita beramal ketika mengharapkan apa yang Allah janjikan, itu bukti kalau kita yakin nggak sama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebatas keyakinan kita, kita akan mengerjakan amal-amal itu sesuai dengan keyakinan kita. Kalau kita yakin benar-benar, dia akan semangat. Tapi kalau ragu-ragu, botenan ya surga ki kaya ngono kok dongeng kaya ini. Kan demen kok surga kok ceritane ngono-ngono wae. Akhirnya napa? Akhirnya mboten percaya, akhirnya pun mboten purun ngamal soleh, kan ngeten. Terus janji Allah Subhanahu wa taala datang tiang-tiang ingkang soleh, ingkang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan aku berikan padanya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik.
ya, kehidupan yang baik. Ya. Meskipun ya dia ekonominya menengah ke bawah, tapi ketika dia mendengar ayat ini bertambah semangat dia, kerinduan dia kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia akan jalani kehidupannya itu. Saya yakin ketika saya rajin sholat jamaah, ketika saya rajin ikut pengajian, banyak-banyak beramal soleh, Allah akan berikan saya kehidupan yang baik. Ya. Allah akan berikan kehidupan kita yang baik. Ya. Wa ma yahsulu lil 'abdi minal bala wal masaib bisababi tadyi'i awamirillahi ta'ala. Dan seorang hamba dia akan mendapatkan bala. Apa bala? Mara bahaya, ujian, kesengsaraan dan musibah. Itu disebabkan karena dia meremehkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya perintah kangge tiyang kakung ya, ken salat nggih yen saged-sagedipun ya. Ini pendapatnya itu antara kuatnya itu wajib atau sunnah muakkadah. Nggih. Wajib maupun sunnah muakkadah. Ya. Jadi ketika ada perintah tersebut kita semangat untuk melakukannya, untuk sholat jamaah, maka akan Allah berikan ya kehidupan yang baik. Sebaliknya meremehkan perintah ini ya, maka kehidupannya itu juga akan penuh dengan musibah, kesengsaraan ya. Dan kesengsaraan musibah yang terbesar adalah manakala musibah tersebut ya menimpa pada agamanya ya. Terus nggih ampun nggih napa nggih terheran-heran dengan kehidupan orang-orang kafir ataupun orang Islam yang malas beribadah ketika Allah berikan padanya kemewahan ya, gemerlapnya dunia ini ya. Tapi ingatlah musibah yang paling besar itu adalah ketika menimpa agamanya. Dia sudah nggak paham lagi halal haram. Dia sudah nggak paham lagi ya janji Allah Subhanahu wa taala dan ancamannya ya. Maka ketika meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala, musibah akan menimpanya. Datang kaum muslimah ketika ada perintah untuk menutup ya auratnya, menutup auratnya ya dengan kain yang longgar ya, dengan jilbab yang longgar ya. Ketika meremehkan ini semua juga akan ada musibah yang menimpanya ya. Musibahnya apa? Di antaranya adalah ada kadang-kadang itu ya pelecehan ya. Atau kadang-kadang itu ya kegelisahan. Wes jilbaban barangnya sumuk yang ini. Akhirnya pun dilepas. Itu musibah yang besar itu. Ya, belum lagi musibah-musibah yang akan menimpanya di kehidupan ataupun di keluarganya. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah di dalam surat Asy-Syura, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum." Dan musibah-musibah apapun yang menimpamu itu adalah fabima kasabat aydikum, karena ulah tangan-tangan kalian. Ya. Wa ya'fu an katsir, dan Allah telah memberikan maaf, memberikan ampunan yang sangat banyak ya. Jadi manusia itu kebanyakannya adalah zalim, manusia itu kebanyakannya kufur, berbuat jahil, tapi Allah banyak memaafkan. Coba bayangkan setiap kali ada yang namanya maksiat, langsung seketika Allah azab. Lah, mojo songo mungkin pun mboten nonton nggih. Napa bekonang lah, bekonang ndek pun apa nggih? Ciyu lah, nggih. Wong gara ana wong mendem gluduk petir. Nah. Terus napa wonten wong napa nggih? Jogetan mendem terus wonten banjir hantek tiang-tiangi. Wa ya'fu an katsir. Allah telah banyak-banyak memberikan maaf, memberikan ampunan ya. Jadi musibah-musibah yang menimpa kita adalah karena ulah tangan kita. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya ini agar kita menjaga Allah Subhanahu wa taala
dengan kita mengetahui apa saja perintahnya, mengetahui apa saja larangan-larangannya. Kemudian kalau sudah tahu itu perintah ya dikerjakan, kalau sudah tahu itu larangan ya harus segera ditinggalkan. Jangan kosek-kosek ya. Kalau mengerjakan perintah iya mastata'tum, kerjakan semampu kalian. Akan tetapi kalau meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa harus seketika. Tidak boleh ditawar-tawar. Hobine mendem seliter setengah, nggih. Wah, aku ra iso yen langsung kon ninggal. Ya seliter wae ya. Atau segelas wae ya. Sesuk insyaallah enggak. Karena meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala itu lebih mudah daripada mengerjakan perintahnya. Ya. Wong turu dolan karo kancane sing ora mendem kan pun rampung urusane. Nggih. Itu bisa. Ya. Tinggal dikuatkan saja iman dia akan ancaman Allah Subhanahu wa taala ya bagi orang-orang yang durhaka kepadanya. Nah, waqila yahfazuka fi nafsika wa ahlika. Dan ada ulama yang menyebutkan maksud Allah akan menjagamu adalah Allah akan menjaga dirimu dan keluargamu. Ya. Wa dunyaka wa dinika, dan juga menjaga duniamu dan juga menjaga agamamu. La siyama indal maut, terlebih ketika menjelang maut, sakaratul maut. Idza inil jazaa'u min jinsil amal, karena balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi Allah akan menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga dunia kita, menjaga agama kita. Manakala kita mau berusaha menjaga Allah Subhanahu wa taala, mengetahui perintahnya setelah tahu dikerjakan, mengetahui larangannya setelah tahu ditinggalkan. Bahkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika sakaratul maut. Ya, benar-benar Allah akan jaga dia. Karena balasan itu sesuai dengan ya, amal perbuatannya. Ya, kehidupannya dalam kehidupannya senantiasa dia mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Banyak-banyak beristighfar. Ya. Di kehidupannya banyak-banyak dia bersedekah di jalan-jalan ketaatan. Maka ketika ya meninggal, Allah utus kepada para malaikatnya untuk memberikan apa? Memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman bahwa mereka akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Dan ini semua adalah yang kita harapkan. Ini nembe sekalimat niku. Nggih. Insyaallah ya di pertemuan-pertemuan berikutnya nggih. Ya ihfadillah yahfadka. Belum tadi kalimat yang ketahuilah. Kalau banyak manusia bersatu padu ingin memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu kecuali sebatas yang telah Allah takdirkan itu menjadi jatahmu. Dan ketika semua manusia bersatu padu, bersekongkol untuk mencelakaimu, ya, dari manusianya, dari tukang atau dukunnya, dari tukang sihirnya, dari jinnya, ketika mereka bersekongkol mencelakaimu, mereka tidak akan bisa mencelakaimu kecuali sebatas yang itu telah menjadi jatahmu pula, jatah ujianmu. Ya. Ini kalau benar-benar kita ya pahami dan kita sampaikan untuk menjadi bekal anak keturunan kita, insya Allah nggak ada yang namanya anak-anak yang stres, ya kan? Saiki apa sithik wah dibully nang sekolahan, dibully stres, ra gelem sekolah. Karena apa? Karena kurang yang namanya ya kalimat-kalimat seperti ini, nasihat-nasihat seperti ini. Sakjane yen kowe ya ngerti ya. Kalau meskipun teman-temanmu semuanya itu mau memberi manfaat padamu, dia nggak bisa memberikan manfaat kecuali itu sudah jadi jatahmu. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabeh sak sekolahan arep musuhi kowe ya, yen itu ya mereka bersekongkol untuk mencelakaimu, mereka tidak akan bisa mencelakaimu kecuali itu sudah menjadi takdir ujian untukmu. Ini ujian dari Allah ya diterima.
kan ngeten. Ya. Atau dengan usumi sakniki napa? Pemilu. Nah, yen kabeh sepakat pengen nyoblos sinten, mriki calonnya sinten? Dereng nggih, ampun politik nggih. Karena politik itu tidak ada napa? Tidak ada lawan abadi, apa lawan atau teman yang abadi. Mun dhisike sitoke napa nggih? Cebong sitoke kadrun sitoke kampret. Akhirnya dados setunggal. Pun mboten sah melu politik yen saged nggih. Yen saged ya. Mboten sah napa nggih? Diusung ten masjid Al-Ikhwan punika nggih. Nah, maksudipun ngeten. Yen kalimat punika dados napa nggih? Masukan untuk cagup napa capres napa sinten kemawon, mereka akan ya biasa saja. Ora usah napa nggih menggebu-gebu golek swara-swara ingkang kathah. Karena napa? Karena dia manusia seluruhnya, umat Indonesia, rakyat Indonesia, dia tidak akan bisa memberikan manfaat kepadanya kecuali sebatas itu jatah dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Dan enggak usah terlalu dipikir ketika kalah, kan ngaten. Karena itu juga sudah ya takdir Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian untuknya. Nah, Mbok menawi niki wonten pitakenen apa mboten? Enten sesi tanya jawab napa mboten Bapak? Mboten enten. Wonten menawi mboten wonten kita tutup kanthi ya kesimpulan bilih Allah Subhanahu wa taala sampun paring kula lan panjenengan sami kathah sanget kenikmatan punika, monggo dipun syukuri ya kanthi kita sami ningkataken iman lan takwa kula lan panjenengan sami. Lan iman lan takwa kula lan panjenengan sami saged ningkat kanthi kita sami punika ngangsu kawruh. Kanthi kula lan panjenengan sami sedaya punika tansah ngaos agami Islam punika. Ya, baru satu hadis beberapa kalimat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui ya sampaian beliau kepada Abdullah bin Abbas saja betapa itu menjadikan arahan di kehidupan kita, Oh ternyata kalau ingin Allah Subhanahu wa taala menolong kita, menolong keluarga kita, dunia dan agama kita, kita harus berusaha menolong Allah. Apa caranya? Kita berada di batasan-batasannya dan kita kerjakan perintah-perintahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, membimbing kita semua, keluarga kita semua untuk bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan di rumah dari rumahnya ini di dunia, semoga Allah kumpulkan kita semuanya kelak di surganya bersama keluarga kita dan kaum muslimin pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wonten leresipun saking Allah Subhanahu wa taala lan wonten leresipun saking Allah Subhanahu wa taala mugi manfaat. Wonten kathah klintah-klintunipun kula ngatur, kula tansah nyuwun pangapunten ingkang agung. Waktu kula balikan kepada pembawa acara. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun Bapak Ustadz Didi Nugroho saestu taus sudah kawau saged nambahing pangertosan kula bebanan kami ningkataken iman so Islam kula. Amin. Jazakumullah. Wonten titipan pengumuman saking Takmir bilih kajian Kamis sore Kamis 10 Agustus 2023 ba'da sholat asar kanthi pemateri Ustazah Ibu Nur Baiyah utawi Ibu Agus nggih. Kamis 10 Agustus dadi Kamis esuk Kamis berikutnya nggih. Insyaallah Bu menawi cekap pengaosan dalam menika insyaallah kita pepanggihan wonten pengaosan sanesipun. Semoga kita tutup pengawasan kaniwasan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kunduripun dherekaken sugeng akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.